Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan berada semua karena keberkahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan kita percaya bahwa karena kasih Tuhan kita kembali lagi boleh berkumpul di tempat ini. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, akan merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup. Ku rindu mendengar
menuju ke tempat kebutuhan. Biarlah akhirnya Tuhan pertebarkan setiap pelanggan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bersorak, ketika kita memuji Tuhan, maka hadirat Allah ada tempat ini, amin. Dan Dia bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Mari sama-sama kita katakan, menyanyikan satu lagu yang berkata, datanglah dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Sama-sama kita angkat lagu yang berkata, Allah sanggup apa yang tak pernah kita lakukan. Haleluya.
Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup, amin, sanggup melakukan segala perkara, termasuk sanggup untuk menghadiri virus corona ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang pertama, persembahan sebelum Kristus nanti biar sama. Mari kita bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ucap syukur kepada Tuhan, yang kepada ini Tuhan, kami telah berjaya serta membuat kita sampai kami berikan sebelah kami Tuhan, bisa persilakan berkata serta malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami share memberikan ucapan syukur yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, dan berkasihan. Dari besar kecilnya, tetapi dari hati. Amin. Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berbudi kebenaran firman Tuhan. Angkat satu lagu yang berkata, hatiku percaya. Namun
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup ini. Kami ada di tempat ini sudah memuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan sebentar akan menerima perjamuan Tuhan. Mau berdoa biar Roh Kudus akan memimpin kami sehingga setiap pemberitaan firman Allah apa yang kami akan dengarkan saat ini, kami akan beroleh kekuatan, kami akan mendapat penghiburan, kami akan mendapat sukacita dan damai sejahtera, sehingga kehadiran kami di tempat ini bukan sia-sia, bukan sekedar kami datang buang waktu, tapi benar-benar kami boleh menikmati firman Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami pulang sebentar dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus hidup. Puji Tuhan. Karena Yesus hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena hebat kami, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sampai saat ini kita masih bisa bernapas. Tuhan yang memberikan semuanya itu, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Selama 4 bulan ya, kita sudah menikmati, sudah merasakan kebaikan Tuhan. Adakah di antara saudara yang tidak merasakan kebaikan Tuhan selama 4 bulan? Tolong angkat tangan. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kita lewati hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang mencemaskan, hari-hari yang membuat kita bingung ya karena COVID-19. Tapi puji Tuhan kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Benar? Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena saudara punya rumah sakit. Punya rumah sakit Sulianti Saroso, punya rumah sakit Persahabatan, punya rumah sakit RSPAD. Bahkan orang sekarang kalau kemana? Kemana kamu? Ke RSPAD. Kalau dulu enak, RSPAD rasa tersanjung, rumah sakit tentara terhormat. Sekarang mau kemana lo? RSPAD? Enggak usah ya, mendingan gua di rumah. Benar nggak kali? Iya. Kalau ada mau tanda tangan aja, boleh. Terbuka lebar. Apalagi Sulianti Saroso, enak. Dijagain di sana sama satpam, ada pelayannya, ada ambulansnya, pakai masker, pakai pakaian astronot, enak. Tapi kalau kita ada sehat, semua karena anugerah. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah saudara, kita masih sudah lewati 4 bulan bersama dengan Tuhan, dan saya yakin 4 bulan yang akan datang kita pasti dijaga Tuhan. Kurang amin. Tidak mau dijaga Tuhan? Ya, 4 bulan yang akan datang pasti kita dijaga Tuhan. Amin, harus amin. Jangan bilang amin. Iya, silakan. Kalau nggak amin, ya melamar saja di rumah sakit Firdaus. Ya, karena tidak yakin mungkin dengan Tuhan. Saya harap saudara punya suara ketika saudara bilang amin. Yang saudara dapatkan adalah keyakinan. Itu sebabnya jangan mahal bilang amin, jangan mahal bilang haleluya, ya. Kalau perlu loncat di tempat amin, gitu. Sudah lihat kalau orang Islam kalau dengar khotbah Jumat, amin, amin. Kita ini sudah dengar firman Tuhan yang enak, yang bagus, diam. Firman Tuhan itu udah gua dengar 10 tahun lalu, 15 tahun lalu sudah gua dengar itu, jadi bosan. Kalau kita sudah bosan makan nasi, kalau sudah bosan minum air, silakan berhenti. Paling enggak juga Pak Tamrin yang akan dipanggil. Pak, ada panggilan. Dari siapa? Yang sudah enggak makan-makan. Ya. Nah, kita masih hidup. Alkitab katakan roti dari air anggur, manusia bukan hidup karena roti, tetapi karena setiap firman. Nah, mari kita akan buka ayat di dalam Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1. Ya, mari. Yesaya 31 ayat 1, ya. Kita berdiri semua dan kita akan baca, ya. Yesaya 31 ayat 1.
Ya. Kita sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali ayat ini ya didengungkan, diingatkan. Di hari-hari ini semua manusia ingin mencari tahu di mana pertolongan yang sesungguhnya, di mana perlindungan yang sesungguhnya, di mana, di mana, di mana. Sampai saat ini dunia belum mendapatkan pertolongan ya menghadapi COVID ya, malah bertambah-tambah. Belum ada obat, belum ada vaksinnya, tapi korbannya sudah ribuan, bahkan sudah ratusan ribu, udah masuk angka jutaan mungkin seluruh dunia. Tidak ada ya. Itu sebabnya saudara, saya punya dulu khotbah kembali pada hari-hari ini selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, berfokus kepada firman ya. Judul khotbah saya pagi hari ini, perlindungan dan pertahanan hanya ada di dalam Yesus Kristus ya. Perlindungan dan pertahanan kita hanya ada di dalam Yesus ya. Anak inilah yang kita sudah dapatkan dari Tuhan 4 bulan yang sudah lewat, dan saya yakin 4 bulan ke depan dan seterusnya kita akan mendapatkan perlindungan dan pertahanan daripada Tuhan yang sama. Tetapi kita harus ingat, bukan hanya sekedar kita dapatkan pertolongan, tetapi jangan lupa ketika kita mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita, apa yang kita harus ucapkan? Apa? Terima kasih. Nah, ada hal yang lebih dari terima kasih apa? Coba. Lebih dari terima kasih apa? Ucapan syukur. Sekali lagi. Ucapan syukur itu adalah hal lebih daripada ucapan terima kasih. Kalau terima kasih kepada sesama, kepada orang tua iya. Tetapi kepada Tuhan namanya ucapan syukur. Karena ucapan syukur ini adalah kekuatan yang dahsyat, yang lebih daripada meminta. Ada orang bilang minta, dia pikir dengan banyak minta Tuhan tahu itu. Enggak. Ucapan syukur justru ketika kita diderah dengan persoalan, masalah, tekanan hidup, jangan kita berteriak ya. Minta dong, terus minta. Boleh saudara meminta, tapi kadar meminta dan ucapan syukur beda antara 1 banding 10. Ucapan syukur yang perbanyak. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur, Tuhan tahu anak saya ini hebat ya, nyangga kerdil imannya, meskipun sudah dirah, dia bilang terima kasih, ucapan syukur, kebaikan Tuhan tetap ada. Itu beda ya. Anak-anak sebagai anak-anak terhadap orang tua, lihat anak-anak akan beda. Anak-anak yang tenang di masa sukar dan anak yang cengeng itu beda. Saya kan punya anak, punya cucu, tahu ya. Ketika kita cengeng dari itu, sama dengan Tuhan, lihat anak ini sudah dikasih tahu ini caranya menghadapi masalah, kok cengeng terus, minta terus, nggak ada ucapan syukurnya. Ucapan syukur itu ucapan dan perbuatan nyata. Itu arti dari ucapan syukur. Bukan cuma mengucap syukur, ya mengucap syukur. Mengucap syukur tidak ada penyembahan. Mengucap syukur itu harus disertai dengan doa. Karena kalau cuma mengucap syukur biasa, orang di pasar juga bisa ya. Hari-hari ini saya dorong saudara untuk apa? Adakan rally doa puasa. Itu sebagai ucapan syukurmu selama 4 bulan Anda sudah ditolong oleh Tuhan. Ya, 4 bulan. Ya. Dan ini kita harus lakukan, harus saya dorong, harus. Jangan main-main. Siapa yang mau tolong saudara? Siapa yang jagain saudara? Saya nggak mampu. Tapi ketika saya bawa Anda kepada Tuhan, Dia mampu untuk menolong saudara. Lakukan ucapan syukur itu. Doa puasa itu sebagai ucapan syukur. Ya, nggak ada yang mati kok. Uli mati nggak kalau doa puasa? Enggak, buktinya sehat, gajinya naik. Ya ketawa, iya. Saya pernah kerja kok, jadi saya tahu. Kalau kita banyak mengucap syukur, Tuhan tahu kamu perlu gajimu naik, nggak turun, nggak PHK. Ya, tapi sebaliknya kalau kita terlalu cengeng dan terlalu menyusahkan Tuhan dengan segala keperluan kita, Tuhan tahu kita butuh makan, Tuhan tahu kita butuh minum. Ya. Puji Tuhan, saya bilang Tuhan Yesus itu baik. Sampai saat ini saya nggak pernah beli beras, Tuhan kasih beras. Lewat mana? Saya tidak tahu dari mana, tapi tiap kali ya lagi doa di sini masuk beras. Ya,
Siapa yang kasih? Karena ada doa. Saya bilang sama pengerja-pengerja, sudah lihat pengerja yang tadi, kurus gak dia? Kurus gak dia? Orang mana udah bilang perutnya udah meledak nanti. Itu karena makan, puji Tuhan, sehat. Daripada kurus, aduh, pengerja kurus nggak dikasih makan sama gembala. Kasihan nih pengerja-pengerja. Ya saudara ya, tapi jaga-jaga jangan meledak. Ya. Nah ini sebagai bukti bahwa Tuhan tolong kita, dan saya yakin saudara juga, bukan hanya pengerja yang ditolong, saudara juga ditolong Tuhan. Dan itu sebabnya kita melihat kembali dalam Alkitab, dia katakan bagaimana kita harus belajar untuk mendapat perlindungan daripada itu. Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Coba Yesaya pasal 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan sesuatu rancangan yang bukan daripadaku. Ayat 2 dan seterusnya. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Mesir bicara mengenai dunia ini, mengenai kekuatan, mengenai harta, mengenai kedudukan dan semua gambaran di dalam Alkitab. Mesir itu adalah dunia ini. Alkitab katakan celakalah kita pergi ke Mesir. Meminta apa? Sekarang saya mau tanya, di mana kita bisa dapatkan dari Mesir? Saudara bisa dapat kesehatan dari Mesir? Tidak ada. Saudara boleh mendapatkan perlindungan dari Mesir? Tidak ada. Ya, saudara dapatkan apa? Harta dari Mesir? Tidak ada. Ya, sekarang kocar-kacir dunia ini, ya, dibikin porak-poranda oleh COVID-19. Tidak ada jaminan di luar daripada Tuhan. Tidak ada. Sekali lagi kalau saya mau tanya, kamu punya jaminan apa? Kalau berbicara dengan teman, saya bingung hidup ini. Saya tinggal tunggu mati kali. Tinggal ditunggu panggil, ya, masuk karantina, ya tunggu mati. Tapi sekarang saya tanya kepada anak-anak Tuhan yang ada di sini, apakah Anda punya perasaan demikian? Punya perasaan demikian? Tidak, karena kita punya perlindungan, beda. Jadi jangan saudara samakan saudara dengan orang di luar sana. Karena kita punya firman, itu sebabnya saya dorong terus jemaat lakukan protokol Alkitab, karena protokol ini menjadi benteng perlindungan dan pertahananmu. Jangan cuma, oh saya orang Kristen, KTP saya Kristen makanya COVID. Takut. Dia nggak takut. COVID nggak takut KTP-mu. Dia nggak takut. Anda punya asuransi yang yurannya tinggi, COVID nggak takut. Nggak takut. Kalau Anda mengucapkan dalam nama Yesus dengan iman, itu dia takut. Itu sebabnya jangan kita kendor. Cari Tuhan di hari-hari ini, waktunya kita melihat, ya, perlindungan kita hanya dari Tuhan. Dan kita melihat 1 Samuel 23 ayat 2. 1 Samuel 23 ayat 2. Kita melihat ini orang besar dalam Alkitab, mulai dari prajurit sampai ke jenderal, kemudian dia jadi raja. Ini orang yang nggak takut. Kalau orang bilang nggak takut mati orang ini, ya. Tapi kita lihat bagaimana perilaku dia. 1 Samuel 23 ayat 2. 1 Samuel 23 ayat 2, apa dia katakan di sana, ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Ini orang hebat, pintar perang, kedudukan jenderal, bahkan naik lagi sebagai raja. Tetapi setiap kali dia melakukan sesuatu, dia bertanya sama Tuhan, apa cara saya harus lakukan? Otak ini hebat, ini orang, dia lebih hebat dari kakak-kakaknya yang punya pendidikan militer. Dia hanya sebagai gembala, tapi karena dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, maka kita melihat, ya, prestasinya, karirnya menanjak begitu cepat. Karena apa? Dia berlindung kepada Tuhan, ya. Daud selalu dia berlindung kepada Tuhan, ya. Ketika dia nggak berlindung, dia jatuh. Ketika dengan Batseba dia nggak berlindung sama Tuhan, mestinya dia ada di medan perang, bukan ada di istana leha-leha di sana. Disitulah dia jatuh. Saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, saya katakan pengerja, saya bilang kita sekarang ada dalam situasi perang. Perang prajurit, kalau ada suatu perang itu apa? Siap.
Sikap. Jangan ada ya seperti ini saya bilang, rally 2 puasa. Itu kita dalam keadaan perang. Kita hadapin apa? Musuh yang tidak kelihatan. Ya. Kelihatan enggak? Samuel, kelihatan enggak? Covid. Enggak kelihatan kan? Tapi tiba-tiba sudah kena vonis. Kena Covid. Tiba-tiba. Nah, ini yang saya ingatkan. Yang jagain kita selama 4 bulan, saya boleh katakan, boleh cerita ke seluruh dunia. Ini pendeta kali ngarang-ngarang. Yang jaga saudara 4 bulan itu, apa itu saudara? Apa itu? Perjamuan Tuhan. Itu yang jaga. Salah satu yang jaga itu. Ya. Jadi kalau saya bilang, terima perjamuan Tuhan, datang. Itu adalah salah satu benteng atau pertahanan kita terhadap serangan daripada Covid. Tubuh dan darah Kristus. Jadi jangan main-main. Oh sama kok, ini anggur sama, roti di sana. Enggak sama. Ini roti didoakan dan dipuasakan. Kalau yang ada di pasar, Anda yang doakan dan puasakan, itu beda. Tuhan kasih tanggung jawab buat kami hamba Tuhan untuk membuktikan bahwa panggilan kami buat jemaat Tuhan melakukan firman Allah, maka Anda diberkati Tuhan. Kami diutus untuk menjajar saudara supaya diberkati, bukan kere, bukan kena kutuk, tapi firman yang lakukan. Jangan cuma biasa dari dulu, tapi lakukannya setengah hati, lakukannya seperti biasa. Lakukan segala sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab dengan iman, karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita fokus cepat, berkualitas dalam melakukan sesuatu dalam pelayanan. Nah, saudara lihat, Daud bertanya, siapa kita dibandingkan Daud? Yang kedua, kita melihat Yesaya 2 ayat 7, 11 dan 12. Yesaya pasal 2. Yesaya di situ kita akan menemukan bagaimana Yesaya pasal 2 ayat yang ke-7. Dia berkata demikian, ya. Negerinya penuh emas dan perak dan tidak terbatas harta benanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Ayat yang ke-11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kemudian saya baca lagi ayat 12, ya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ayat yang ke-22, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nah, kita melihat di sini Yesaya ini berbicara mengenai satu kota yang indah, ya, di laut tengah, namanya kota Tarsis. Kota ini adalah tempat bagaimana emas dari seluruh penjuru dunia dia beli, dia kumpul di situ, dan dari situ dia baru supply ke negara-negara yang ada di Timur Tengah, terhadap juga Salomo waktu itu. Nah, dia kaya, kuat, ya, emas banyak, tentaranya banyak, keretanya banyak, ya. Dia dianggap negara yang kuat waktu itu, sehingga orang Israel mau berharap bantuan dari Tarsis, bantuan kereta, bantuan kuda, emas, semua dari sana. Tapi Tuhan bilang, sia-sia Anda mau berharap kepada emas yang banyak, kereta yang banyak, ya, kuda yang kuat, sia-sia. Kenapa? Orang pada umumnya kalau dia punya harta, pangkat, kedudukan dan semuanya, dia akan menjadi sombong pada umumnya. Ya, dia berpikir, lu belum tahu siapa gua. Ya, lu aja nggak tahu siapa lu, apalagi orang. Ya. Ini pada umumnya. Tapi Tuhan mengajar, kalau Tuhan izinkan saudara menjadi orang kaya terhormat, jaga hati kita. Karena itu pemberian Tuhan untuk diberikan kesempatan untuk saudara menikmati sesuatu yang lebih baik dari orang, untuk dibagikan kepada orang lain, bukan serakah untuk sendiri, bukan. Jadi kalau saudara ada lebih daripada orang lain, ingat, ya, bagikan kepada orang yang susah. Karena itu memang prinsip firman Allah, ya.
Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Jadi Tarsis kota kaya, kuat, punya emas, tapi jangan ikut seperti Tarsis ini, sombong dan congkak, ya. Saya tahu saudara menghadapi COVID ini, ya, Tuhan sedang uji untuk bawa saudara naik, bukan turun. Mau jadi kepala, bukan ekor. Karena setiap orang yang akan diuji, dia akan naik untuk menjadi apa? Pemenang. Kalau dia lulus ujian. Dan berikut saudara, kita melihat Tuhanlah tempat perlindungan dan pertahanan kita. Mazmur 91 kita sudah tahu. Mazmur 91 itu adalah ayat yang biasa kita dengar selama ini, ya. Tetapi saya mau inginkan saudara mengucap syukur dengan Mazmur 91. Bukan begini terus. Sudah ditolong 4 bulan, tidak rajin mau ibadat, tidak rajin memberi, tidak rajin melakukan firman Allah. Minta terus, minta. Kapan kita memberi untuk Tuhan ucapan syukur? Tuhan inginkan setiap saat kita rasakan kebaikan Tuhan. Ucapan syukur saudara boleh, saudara lewatkan WA saudara atau HP saudara, ucapan syukur ke udara. Biar orang yang lihat, saya ditolong Tuhan selama 4 bulan karena Tuhan Yesus. Teriak di sana. Jangan status, muka dikasih sembut, ya, dilihat sakit gigi. Apa yang begitu? Ngadu sama alam, ngadu sama Tuhan. Ya, pernah nggak saudara lihat gembala keluar di status, kasihan gua lagi sakit TBC? Ada? Saya lawan itu sakit. Dan puji Tuhan 3 bulan memang setan injak. Sekarang saya sembuh. Anugerah Tuhan. Dokter boleh periksa, ya, dahak saya, ronsen sudah. Dokter yang takut kalau ketemu saya, jangan-jangan ini bawa penyakit COVID datang di rumah sakit. Saya sehat dok, saya berdoa buat dokter supaya sehat. Terima kasih. Itu kita mengucap syukur, banyak kita mengucap syukur. Karena apa? Ya, Tuhanlah tempat perlindungan dan pertahanan kita. Yang kita sudah lihat bagaimana Tuhan yang sudah menjaga kita. Ayat 1, ya, kita baca, saya baca ayat itu sekali lagi. Coba munculkan ayat 1, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah Allah yang kita percayai, bukan yang kita percaya di luar Tuhan. Kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita percaya karena hak kekuatan kita, karena kepintaran kita, karena kekayaan kita. Kita tidak akan dapat pertolongan. Tapi ketika kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat pertolongan. Ayat yang ketiga dia katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Inilah penyakit sampar yang sedang bergerak sekarang yang busuk, itu COVID. Ya, ini dia yang akan melepaskan siapa? Harta dari Tarsis, kereta dari Tarsis, kuda dari Tarsis. Bukan, Tuhan yang akan melepaskan umat yang mau berharap berlindung kepadanya. Itu sebabnya jangan kita lari dari Tuhan, ya. Mungkin sudah sedikit nanti ada berkat, ada sudahlah, nggak perlu ibadat lagi, itu nggak perlu lagi berdoa, itu berbusa aja, itu pendeta gembala itu berbusa dia. Hati-hati, hati-hati. Di mana kita mau cari perlindungan sekarang? Mau ke Amerika, silakan. Mau ke Eropa, silakan. Mau ke Jepang, silakan. Mau ke Cina, silakan. Bersyukur kita ada di Sukapura, dijaga dan dilindungi Tuhan. Jadi jangan kita beranggap, oh di sana paling enak. Enggak ada paling enak di dunia ini. Orang yang paling enak di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, maka dia akan dapat hidup. Itu kata Alkitab. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca ayat 4, ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, saudara, kita melihat kiri kanan kita mengerikan. Ya, dokter dilengkapi dengan alat, ya, pelindung diri, tapi nggak bisa jaga diri, berangkat. Ya. Anaknya dokter berangkat, istrinya kena di rumah berangkat, tanpa mereka melihat wajahnya, tanpa mereka melihat orang yang mereka kasih. Itulah kekejaman daripada dunia ini.
Itu kekejaman dari dunia ini. Kalau Tuhan itu baik, ya. Kalau kita nggak ketemu di sini, ketemu di mana? Loh, sedikit mau ketemu di neraka kali ya? Mau ketemu di mana? Kalau kita nggak ketemu, memang kalau Tuhan izinkan itu maut datang, bukan karena COVID. Maut datang itu ya kapan waktu bisa datang. Kita bisa ketemu di mana? Sorga. Itu hanya ada keyakinan bagi orang yang percaya Yesus. Tapi kalau orang yang tidak percaya, mudah-mudahan kita ketemu di mana? Di sorga. Ketemu kuntilanak kita. Nggak ada jaminan keselamatan bagi orang yang di luar Yesus. Tidak ada. Saudara yang sudah tahu keselamatan di dalam Yesus, jaga, pelihara firman, lakukan firman, all out dengan firman, all out saudara. Jangan cuma asal-asal, all out. Tuhan sudah katakan lakukan. Ketika saudara lakukan, itulah berkat yang saudara akan terima. Bukan ketika saudara tidak melakukan berkat, bukan, kutuk justru. Masalah. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Dan saya jalanin kok. Ya, saya jalani dan saya bersyukur saya punya Tuhan sebagai pelindung dan pertahanan yang saya lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lakukan minggu ini dan minggu depan rally doa puasa. Ya, berlomba-lomba daftarkan diri kepada Ibu Tuera, karena masa depanmu ada di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia, bukan di dalam uangmu. Apalagi nggak punya uang, punya emas sekarang, apalagi nggak punya emas, mencari di mana? Ya, udah kere nggak mau cari Tuhan, menjadi apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, itu kita nyanyi dulu nyanyian dan kita masuk ke dalam doa. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja. Mulai dari musik. Amin. Harapanku hanya Yesus saja, yang di atas Golgota. Dia adalah Tuhanku yang sungguh. Yesus dia harapanku, hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia adalah Tuhanku yang sungguh. Yesus dia, kita beri semua kehadiran. Yesus harapanku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus harapan dosaku. Ya Tuhan harapan dan bersamaku. Biarlah umat-umatmu berindu kepada Tuhan, karena pertahanan yang sesungguhnya hidup ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Allah yang sudah didengar akan dipraktekkan oleh umat-umatmu yang sudah hadir. Akan mereka yang mendengar firman Allah akan diberkati dengan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan praktekkan firman Allah dalam hidup ini untuk hari-hari mendatang. Haleluya. Amin. Karena dalam perjalanan Tuhan, pujian.
hal yang bisa mengundang mereka yang mengaku untuk maju ke depan. Kita akan melayani sidang jemaat dengan perjamuan. Haleluya. Tuhan
tangan kanan, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ada silakan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Minggu-minggu selama 4 bulan berlangsung, kami selalu menikmati perjamuan Tuhan. Dan inilah kekuatan kami, inilah obat kami, inilah pertahanan kami, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan kami yakin kami sedang mempersiapkan, memperingati kematian-Mu yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Dan inilah yang membuat kami berada dalam keadaan tenang menghadapi situasi yang menakutkan di luar sana. Dan kami percaya jika kami menerima perjamuan Tuhan, kami dibentengi oleh darah Yesus, kami dilindungi oleh darah Yesus, kami dijaga oleh darah Yesus, dan kami yakin kami akan tenang dalam perlindungan dari Tuhan. Kami akan terima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami akan terima tubuh Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan. Oh haleluya. Sudah ambil cawan dengan tangan kanan, sudah diangkat. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan, kematian yang Engkau sudah alami 2000 tahun yang lalu adalah kematian yang mengerikan. Engkau orang kudus, Engkau tidak berdosa, Engkau adalah Allah yang menjadi manusia tetapi mati. Begitu mengerikan karena Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami memperingati kematian. Biarlah kami boleh menghargai tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kami makan dan minum, kami tahu kami menerima kematian yang sudah dialami oleh Tuhan, dan melalui kematian itu kami dimenangkan, dosa kami diampuni, sakit penyakit kami disembuhkan, kami dijaga dan dilindungi oleh darah dan tubuh Kristus ini. Terima kasih Bapak. Kami akan minum cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita minum. Amin. Terima kasih Tuhan. Sakit penyakit dilalu, masalah kumpulan hidup Tuhan sudah berikan kekuatan untuk kami menang dalam kumpulan hidup. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mas saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk sebagai
puji-pujian. Tuhan sudah disenangkan dan kami telah mendengar firman-Mu. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan dan kami akan pulang. Kami adalah lebih daripada pemenang Alkitab. Kami tidak takut berhadapan dengan segala macam persoalan yang ada di luar, karena kami sudah dibentengi oleh perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu. Korban khusus mereka Tuhan tidak bisa memberkati mereka. Jika ada di antara umat-Mu yang datang memberikan milik-Mu, Tuhan akan membuka tingkap langit sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan. Tuhan berikan senantiasa perlindungan. Mereka belajar dari rumah. Tuhan tolong supaya perlengkapan belajar, komunikasi yang mereka gunakan supaya tidak ada gangguan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong negeri ini. Tolong Tuhan bangsa kami, supaya anak-anak kami meskipun dalam situasi COVID-19 ini, mereka tetap belajar dengan tekun dan mereka akan berhasil. Ini doa kami. Terima kasih Bapak, berkati presiden kami, berkati gubernur kami, berkati Sukapura, berkati keamanan, dan juga Tuhan tolong umat-umatku yang mungkin dalam keadaan sakit di rumah atau di mana saja mereka berada. Tuhan tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Nyatakan musibah dan kuasa. Dan pujilah nama-Mu selama-lamanya. Saat ini kasih-kasihku pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.